Kau sih, Kenapa Gi? aku kan tuh suka banget traveling ya. Cuma aku penasaran deh, naik ke gunung tuh gimana ya? Emang kenapa? Soalnya selama ini kan Tiba-tiba nih. aku kalau traveling kan ya paling kayak negara, kota gitu-gitu kan. Tapi belum pernah satupun aku naik gunung. Enak tau naik gunung. Serius? Beneran, kalau kita naik gunung tuh ada gimana ya? Adrenalinnya itu lebih terpacu gitu. Karena kan kita daki ya, naik ke suatu tempat yang tinggi. Terus perasaannya tuh ada yang rasa ngos-ngosan, yang sampai, gimana ya caranya biar mencapai puncak gitu loh. Terus nanti pas di atas itu rasanya, melihat keindahan dunia. Kayak kita tuh berasa kecil banget di tengah dunia yang begitu luas gitu. Wah, perlu deh Gi, sesekali. Banyak yang bilang meskipun naik gunung tuh capek, tapi capeknya tuh terbayarkan gitu ya. Capeknya tuh lunas gitu ya katanya. Bener-bener, karena memang gimana ya, kayaknya rasa capeknya kita itu terobati sama apa yang bisa kita lihat gitu loh. Beneran nih, perlu nih kamu planning nih kapan-kapan nih naik gunung. Aku pengen banget, cuma gak tahu caranya gimana ya. Maksudnya kayak aku harus bawa apa, aku harus ngapain, aku harus persiapin apa, itu aku pengen tahu banget. Nah, aku nih pernah nih ya, tapi cuma sekali. Tapi sekali apaan sih ya, cek-cek ya. Biar lebih pasti, kita bisa nanya nih, aku punya temen, masih muda banget. Muda banget, tapi ini luar biasa Gi. Karena di umur 13 tahun aja nih, dia udah dapet rekor muri. Nah, dan ini gak main-main ya. Rekor murinya itu sebagai pendaki termuda di Gunung Kilimanjaro di Tanzania, Afrika. Pendaki termuda yang berhasil mencapai puncak gunung Kilimanjaro. Tanzania, di Afrika. Keren banget. Makanya langsung ya kita kenalan. Okay. Ini di sini sudah hadir bersama kita ada Jonathan. Hai Jo. Halo. Hai Jo. Nih Jo, kenalan dulu dong Jo sama teman-teman yang nonton Suara Siniar Penabur. Ya. Yuk. Nama saya Jonathan, saya sekolah di Semak 5 Penabur dan saya mencapai rekor muri pelajar bersaudara termuda yang mencapai puncak Kilimanjaro. Tepuk tangan dulu dong. Seru banget. Ini aku langsung bisa dapet tips dari ahlinya nih ya. Pasti. Ya, langsung ya. Asik. Nah Jojo, boleh dong ceritain gimana sih kamu masih usia 13 tahun udah dapet rekor muri mendaki Gunung Kilimanjaro. Itu ceritanya gimana? Pas itu awalnya saya mulai tertarik di dunia gunung mulai dari saya kelas 3 SD. Saat itu ayah saya mengajak saya ke Gunung Gede Pangrango untuk melihat air terjun Ciberem. Dan sejak saat itu saya mulai suka naik gunung. Kesempatan naik gunung muncul lagi untuk kedua kali di hidup saya saat saya mengikuti pendidikan dasar Elpala, yaitu organisasi pencinta alam di SMA 68. Saya mengikuti pendidikan dasar dari Agustus tahun 2018 sampai Desember 2018. Setelah lulus pelantikan, saya terdapat ide dari senior saya di Elpala 68 untuk mengejar rekor, yaitu rekor pelajar bersaudara termuda untuk mencapai puncak Kilimanjaro. Sejak bulan Januari 2019 saya mulai melakukan persiapan secara intens untuk mencapai rekor Kilimanjaro tersebut. Itu kapan tepatnya kamu sampai puncak Kilimanjaro itu? Saya puncak Kilimanjaro di tanggal belasan Maret 2019. Oke, jadi persiapannya setelah dari tadi pelatihannya selesai itu sekitar 2 bulanan ya berarti ya? Iya, 3 bulan. Oke. Terus tadi kan juga dibilang kalau ada pelatihan dasarnya. Yeah. Itu pelatihan dasar ngapain aja tuh Jo? Pelatihan dasar Elpala, organisasi pencinta alam di SMA 68 Salemba itu terdiri atas praktek kelas dan praktek lapangan. Selama 5 bulan itu praktek kelas yang kami diajarkan ada praktek medis, tali temali, radio, kartografi, survival, climbing dasar. Dan di praktek lapangannya ada climbing, rafting, diving, navigasi darat lanjutan, rope access, dan akhirnya di bulan Desember 2018 ada pelantikan, yaitu sebuah acara 5 hari 4 malam di gunung yang berakhir dengan pemberian selir keanggotaan dan penyematan keanggotaan. Ajo, sampai saat ini udah pernah naik gunung kemana aja nih? Untuk saya sendiri saya sudah mencapai gunung tapi belum terlalu banyak sayangnya. Udah nyampe Gunung Gede, Pangrango, Kencana, Sorok, Elbrus, dan Kilimanjaro.
dalam negeri dan luar negeri ya. Iya, Gunungnya udah dijelajahi sama dia. Nah biasanya kalau naik gunung tuh sama siapa sih Jo? Saat mulai-mulai saya dengan ayah saya dan kakak saya. Tapi setelah mengikuti pendidikan dasar di SMA 68, saya bisa naik gunung bersama teman-teman naik gunung saya yang bersekolah di SMA 68. Bukan cuma mereka, saya juga akhir-akhir ini mengajak beberapa teman penabur saya untuk mulai menjelajahi dunia naik gunung dan sudah berhasil naik gunung. Oh, luar biasa. Iya, ajak teman-teman penaburnya juga ya buat naik gunung ya. Jadi menginspirasi teman-temannya juga. Ini nggak pelit ilmu loh Jo Ya, nggak ini pelit loh ilmu. ya. Karena apa yang dia dapat dia bagikan juga sama teman-temannya. Jadi mungkin nih ada juga teman-teman penabur yang lain yang belum kenal sama Jo yang hari ini nontonin Suara Siniar Penabur mau ikut gabung bisa ya Jo ya? Ya boleh. Tuh Boleh, bisa. bisa. Gabung, langsung gabung. Oke, aku penasaran nih sama Jo nih. Setelah banyak mendaki, kira-kira di mana pendakian yang paling berkesan buat Jo dan kenapa? Menurut saya pendakian paling berkesan adalah pendakian saya ke Elbrus, gunung Elbrus. di Rusia yang merupakan puncak tertinggi Eropa. Elbrus di Rusia yang merupakan puncak tertinggi Eropa. Iya. Kenapa tuh kenapa? Iya, kenapa? Soalnya dari perjalanan itu saya belajar banyak sekali hal yang menurut saya tidak bakal saya bisa dapatkan di gunung lainnya atau di momen-momen lainnya. Saat Contohnya itu apa tuh? di gunung itu saat ketinggian 5.000, tim ekspedisi saya mulai mengalami berbagai macam kesalahan teknis sebenarnya. Saat kita memulai pendakian, mulai terlalu pagi dan ada badai yang sedang datang dari arah utara. Mulai ketinggian 5.100, 5.200, tim saya mulai kewalahan. Dimulai dari guide saya yang guide dari Indonesia mengalami frostbite di tangannya yang menyebabkan tangannya tidak bisa bergerak dan otomatis harus dievakuasi ke bawah. Di ketinggian 5.200, kakak saya dan ayah saya yang merupakan pendaki yang berpengalaman, keduanya mengalami AMS, Acute Mountain Sickness, dan guide Rusianya mengharuskan mereka untuk kembali ke base camp. Di ketinggian 5.300 saat di lembah yang bernama The Saddle, saya mengalami tiupan angin yang lebih kencang lagi dan temperature drop. Akhirnya saat itu ekspedisi dipaksakan berhenti dan harus kembali ke base camp. Menurut saya itu pengalaman berkesan, soalnya di momen itu saya diajarkan bahwa kita tidak boleh memaksakan diri kita untuk maju ke depan. Jika gunungnya tidak membolehkan kita memuncak, mendingan berhenti daripada pulang tinggal nama. Iya benar-benar banget. Berarti itu keadaan di situ kamu nggak nyampe puncaknya ya? Iya. Tapi kamu dapat pelajarannya. Itu Iya. yang lebih berharga ya Pengalaman sebenarnya ya. berharga, iya. Dan bener gak sih kalau misalnya pegunungan di luar tuh lebih ekstrim Iya. dari cuaca segala macam gitu ya? Iya, benar. Bisa tiba-tiba badai segala macam. Dan di Indonesia lebih Mungkin kalau di Indonesia gunung-gunung ekstrim biasa terletak di daerah Papua ya. daerah di Papua ya. Kawasan Jayawijaya ya. Itu juga lumayan ekstrim. Oh, makin tinggi makin ekstrim berarti ya? Ada rencana juga nih pengen mendaki puncak Jayawijaya? Saat itu bulan Oktober 2019 seharusnya menjalankan pendakian ke Jayawijaya, tapi saat itu gagal. Soalnya ada konflik OPM dan Taman Nasional Kartens ditutup. Oh iya. Kalau rencana ke depan nih, kamu pengennya kemana sih? Yang belum pernah kamu daki? Kalau rencana ke depan mungkin ke Vinson Massif, tapi masih agak sulit. Soalnya ada banyak kesusahan yang harus dilakukan untuk bisa mencapai Vinson Massif. Salah satunya biayanya 1M. Belum termasuk tiket pesawat. Soalnya Vinson Massif gunung ketinggian 4.892 di benua Antartika. Lokasinya sendiri itu hanya 1.200 km dari kutub selatan. Jadi untuk pergi ke sana sendiri memerlukan izin dan biaya yang sangat besar. Dan gunungnya sendiri merupakan gunung yang lumayan seram ya. Itu bakal challenging banget ya. Itu berarti di sana juga benar-benar gunung kayak es gitu, gunung es Bener-bener gitu ya? gunung es di benua Antartika, jadi sejauh mata memandang ya es semua. Aku penasaran nih. Ini kan kamu tuh lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia. Pasti kan biasa sama budaya yang cuaca tropical gitu ya. Ketika kamu mendaki gunung yang ke Eropa lah, mau rencana ke Antartika, itu ada kayak apa sih kalau kita kan tubuh kita itu pasti perlu adaptasi lama nih. Itu biasanya berapa lama untuk dari datang, terus kamu persiapan,
bisa langsung naik gunung gitu perlu waktu berapa lama? Dari pengalaman dan cerita-cerita orang yang sudah mendaki gunung es, menurut saya untuk mendaki gunung seperti Vinson Massif atau beberapa gunung ekstrim yang berada di cuaca dingin lainnya, menurut saya perlu pengalaman berada di tempat dingin, walaupun hanya jalan-jalan atau hanya 1 hari 2 hari di tempat yang dingin, memerlukan pengalaman berada di tempat dingin. Tapi kalau untuk pelatihan fisik menurut saya harus dilakukan sejak lama. Untuk gunung seperti Vinson Massif menurut saya perlu pengalaman naik gunung sebelumnya juga. Namanya aku tuh pengen tahu deh, pengen minta tips dari Jo ya. Kayak ini kan aku sama sekali belum pernah naik gunung. Pengen banget naik nih. Nah, kira-kira aku tuh mesti ngapain sih? Kayak misalnya nih mesti olahraga dulu selama seminggu or sebulan. Aku harus misalnya mesti latihan push up, sit up atau apa, aku harus nge-gym atau apa gitu, atau harus jaga makan dulu, atau langsung aja gitu, bisa gak sih? Menurut saya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu dilakukan persiapan yang matang sebelum naik gunung ya. Kalau untuk persiapan fisik sebelum naik gunung menurut saya perlu lakukan pelatihan kardio dan latihan otot ya. Kardio dan latihan otot ya? Iya. Oke, biar nggak sakit kalau di sono ya. Kalau untuk kardio menurut saya yang cocok adalah jogging, berenang, dan jalan dalam durasi panjang dalam keadaan menanjak. Misalnya latihan ini bisa dilakukan di treadmill yang tingkat tanjakannya bisa diatur. Incline gitu ya. Sekaligus kalau mau mencapai hasil yang maksimal sambil membawa beban untuk menstimulasikan suasana di naik gunung nanti. Oh iya boleh tuh. Benar banget. Iya, jadi bukan cuma sekedar lari, sekalian latihan ya bawa barang berat ya. Benar boleh dicoba. Harus coba ini. Kalau untuk pelatihan otot menurut saya cukup melakukan body weight workout seperti lunges, squat, dan variasi-variasi yang ada. Oke. Boleh dicoba tipsnya ya. Buat teman-teman yang mau nyoba naik gunung nih, boleh dicoba tipsnya dari Jo. Bener. Jo, kamu pernah gak sih ketika naik gunung itu kamu mengalami situasi darurat gitu? Selain tadi kan mungkin kakakmu, ayahmu kan sempat itu ya. Tapi yang kamu hadapi ketika nggak sama mereka nih. Ketika kamu membawa teman-temanmu dari penabur nih contohnya kan mereka lebih junior ya dibandingkan sama kamu tentang pengalamannya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah saat kemarin baru bulan Juli saya membawa 3 teman saya dari Semak 1 penabur, Semak 3 penabur sama saya sendiri dari Semak 5 penabur. Mereka baru pertama kali naik gunung, baru perdana. Walaupun sudah latihan cukup berat selama sebulan sebelum naik gunung, mereka menghadapi banyak sedikit masalah di gunung, yaitu salah satunya saat sedang jalan kakinya kram semua. Menurut saya hal-hal seperti itu merupakan hal yang umum dan ya harus dihadapi. Akhirnya mereka selamat. Jadi waktu itu gimana nih? Apa yang kamu lakukan ketika teman-teman kamu kram kakinya? Jika menghadapi kram kaki di gunung, hal yang terbaik untuk dilakukan adalah untuk berhenti, melepas tas, dan meminum air agar kramnya pergi. Kalau untuk pengalaman saya dengan Alpala 68, pernah saat itu pas pelantikan, saat itu kondisinya sedang hujan berat dan belum mendirikan tenda. Dan terpaksa kita harus cepat-cepat mendirikan tenda dalam keadaan basah-basahan. Dan setelah mendirikan tenda, ada satu teman saya yang mengalami hipotermia ringan. Saat itu kami semua sangat kaget dengan keadaan ini, karena dalam hidup kita kami baru pertama kali dihadapkan dengan keadaan seperti ini. Tapi di momen-momen tegang itu, untungnya pelatihan yang sudah diajarkan kepada kami ingat semua dan kita melakukan tindakan-tindakan medis yang perlu dilakukan untuk menghadapi hipotermia. Berarti bisa diaplikasikan ya tindakannya, luar biasa banget. Karena kan kita memang ini nih yang penting nih. Jo tadi bilang apa yang sudah dapatkan selama pelatihan itu teringat. Biasanya kan kita kalau menghadapi kondisi darurat tuh suka ngeblank ya. Itu kayaknya juga perlu ya dicatat untuk teman-teman yang pengen naik gunung. Karena kan banyak sekali situasi darurat yang di luar dugaan kita itu yang terjadi. Benar kan? Harus persiapan. Nah tadi kan kita udah sounding nih soal rekor muri yang tadi katanya Jo udah dapet rekor muri sebagai pelajar bersaudara termuda yang berhasil mencapai puncak Gunung Kilimanjaro. Nah, kita pengen tahu nih, bagaimana proses Jo bisa sampai dapat rekor muri itu? Saat saya mencapai puncak Kilimanjaro dan mendapat rekor tersebut, saya
dilakukan sounding oleh senior saya yang merupakan alumni dari Alpha 68 dan ditawarkan apakah rekor ini ingin diverifikasi dan diabadikan di Museum Rekor Indonesia. Saya bilang oke, boleh baiklah. Lalu ya prosesnya pas itu kalau saya nggak salah akhirnya diserah terimakan plakat dan piagamnya di bulan Februari 2020 kalau tidak salah. Itu di umur 15 tahun ya? Iya, saya pas saat mendapat piagamnya iya sekitar 14 tahun. 14 tahun, di umur 14 tahun udah dapat rekor muri tuh, keren banget kan Kak. Aku 14 tahun ngapain ya? Kayaknya masih main warnet ya. Kau sih 14 tahun ngapain kau sih? Kayaknya aku masih jalan-jalan di sawah, Gi. Masih Jalan di di sawah ya? kampung. Oh 14 tahun masih di kampung. Aku kayak masih main warnet ya sih. Main Ragnarok atau main apa ya? Ya ampun, oke. Oke. Tapi gimana kalau, tadi kan sudah sempat cerita ya dukungan, karena dulu ayahnya juga suka naik gunung nih, makanya ikut tertarik. Tapi apa sih yang paling membuat kamu tertarik untuk naik gunung yang bikin kayak kecanduan, aku pengen naik gunung lagi, naik gunung lagi gitu? Menurut saya hal yang bikin saya kecanduan naik gunung soalnya saat naik gunung saya menjadi lebih mengenal diri sendiri. Saya bisa tahu saat dihadapi dengan kesulitan dan hal-hal yang tidak saya bisa prediksi dan di luar kontrol saya harus bersikap seperti apa. Dan menurut saya dengan naik gunung saya bisa menjadi orang yang lebih baik karena di naik gunung saya belajar bahwa tidak semua hal di bawah kendali saya dan saya hanya bisa mengatur diri saya dan segerombolan kecil teman saya. Oke, waduh, ini nilainya luar biasa loh. Berarti kita tidak cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri, bukan maksudnya kita nggak prepare ya, tapi kita tahu bahwa ada banyak kekuasaan di luar diri kita yang nggak bisa kita kendalikan. Itu kenapa kita harus terus percaya sama dengan Tuhan untuk bantuan yang akan melindungi kita dimanapun kita berada gitu. Nah, aku nih pernah nih ya waktu dulu naik gunung ke Gunung Lawu, itu kan suka banyak pesan-pesan nih, jangan ini ya, jangan itu ya gitu. Nah, kalau naik gunung di luar negeri ada nggak sih kayak gitu aturan-aturan gitu? Untuk kebudayaan lokal saya tidak terlalu tahu, tapi memang sejak pertama kali naik gunung bersama Alpha 68 diajarkan bahwa kalau di gunung ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan seperti buang sampah sembarangan, berkata kasar dan hal-hal yang tidak senonoh lainnya. Tapi untuk di luar negeri sendiri karena saya sudah dididik seperti itu ya saya memang bersikap seperti itu kalau sedang di alam luar sana. Gila, Terus kita pengen tahu juga nih Jo, bagaimana sih dukungan orang tua terkait dengan hobi kamu? Menurut saya dukungan orang tua terhadap hobi saya sangat mendukung karena mereka sendiri yang memperkenalkan saya dengan dunia naik gunung dan mendorong saya dan kakak saya untuk mengejar rekor tersebut. Oh jadi orang tua yang sangat mendukung dari awal ya? Iya. Ayahnya ya tadi ya. Iya. Kalau mama gimana? Mama juga. Oh, mama juga. Mama juga pencinta alam nih? Enggak, bukan. Oh bukan. Tapi mama support lah Iya, ya? support. Soalnya biasa mama tuh yang paling takut ya biasanya. Aduh jangan dong gitu kan. Gitu. Aduh, nanti kalau kamu di sana gimana dimakan harimau lah, dimakan harimau. Biasanya kan kalau sosok papa tuh ya, sosok ayah tuh kayak udah anak laki udah pergi aja begitu. Biasa sosok ibu yang aduh jangan dong, aduh ntar gitu. Ih serius. Kayak aku misalnya jalan traveling aja kayak misalnya kemarin ada sempat aku pengen traveling ke Korea Utara sebelum pandemi nih. Mamaku yang aduh jangan bahaya, aduh jangan gitu. Iya sih ya. Bener-bener. Biasa sosok. Tapi ini sosok mamamu sangat support juga ya. Iya. Berarti sekeluarga pecinta Naik gunung. Naik Tapi gunung. mama naik gunung juga. Enggak. Oh tapi support gitu support ya. lah, Oke. Nah ini kan Jo sekarang udah kelas 12. Ya. Punya rencana juga mau kuliahnya di luar negeri. Iya. Ada ini juga kemana tadi rencananya pengennya Ke Kanada. Ke Kanada ya. Ada juga kah target-target nanti ketika di Kanada aku mau mendaki gunung ini nih gitu. Menurut saya target untuk perjalanan naik gunung saya di luar negeri lebih ke hal yang saya lakukan sekarang, menginspirasi orang-orang di sekitar saya agar bisa mengenal dunia naik gunung dan moga-moga mereka juga hobi dan bisa mengejar prestasi di dunia naik gunung. Terakhir kali ya. Kita pengen tahu nih, apa sih harapan ke depannya Jo terkait dengan hobi ini? Menurut saya kalau harapan saya yang paling besar untuk di dunia pernaik gunungan ini adalah supaya ada wadah pencinta alam di Penabur sendiri ya. Wadah pecinta alam di Penabur. Karena menurut saya murid-murid Penabur benar-benar tidak tahu dengan organisasi pencinta alam. Khususnya organisasi pencinta alam SMA. Mereka saat saya kasih info dan beritahu tentang ekskul pencinta alam yang ada beberapa di sekolah negeri, mereka sangat kaget dan berpikir kok bisa, maksudnya dengan personal anak SMA bisa menjalankan aktivitas yang serumit itu. Menurut saya juga
pantas dilakukan di penabur, soalnya tidak hanya diajarkan tentang pengetahuan, tetapi di Alpala kami diajarkan tentang persaudaraan, patriotisme, dan keterampilan yang menurut saya akan membawa murid-murid penabur bukan hanya di dalam hidup SMA, tapi untuk selamanya di hidup mereka dewasa. Menurut saya juga ketertarikan murid-murid penabur untuk naik gunung sangat tinggi, dan menurut saya sangat sayang jika segala energi dan potensi anak-anak penabur yang sangat besar tidak digunakan untuk menjelajah dunia naik gunung. Untuk saya sendiri, menurut saya merupakan kesempatan yang terbuang untuk saya, karena selama pandemi 2 tahun saya merasa belum merangkul cukup banyak orang untuk menjelajahi dunia gunung. Makanya di 1 tahun terakhir saya ini, saya ingin mengajak sebanyak mungkin teman-teman saya yang merupakan anak penabur di Semak 5 Penabur maupun di Semak 1, Semak 3, dan di Semak-Semak lainnya untuk menjelajahi dunia naik gunung. Oke, Jo, nanti mungkin kalau nanti kita tayangin nih podcastnya, nanti Jo bisa kasih ini ya, kontak person nih kalau pengen bergabung untuk naik gunung barengan sama Jonathan. Iya, atau gitu. sekalian kita kasih tahu aja nih Instagramnya Jo kali ya. Atau Jo suka update gak nih, misalnya lagi naik gunung mana, update pemandangannya atau apa, suka update di Instagram gak? Ya kadang-kadang kalau misalnya melakukan. Kadang-kadang, atau kalau misalnya nih mungkin yang pada penasaran nih Jo next mau kemana atau Jo lagi ngapain, bisa follow Instagramnya Jo kali ya, boleh gak? Ya boleh. Itu boleh, apa nama Instagramnya Jo? Coba. Di @jonathanphilip__. @jonathanphilip__. Nah langsung di follow aja deh, siapa tahu nanti kan sekalian nih DM, Jo pengen daftar nih di mana, pengen ikut, atau misalnya Jo lagi mau ngadain apa enggak, Kayaknya dia bakalan buka kursus untuk ini apa sih tadi kayak yang El Pala itu ya. Iya, El Pala itu. Soalnya gimana ya, bukan sekedar cuma perkumpulan pelajar-pelajar doang, tapi kita bisa lihat nih dari attitude Jo, ya. Jo nih kelihatan anaknya apa tuh yang disiplin, apa yang dia pelajarin di El Pala tuh kayak applied di kehidupannya dia. Bener. Maksudnya orangnya kelihatan kalem, tenang, dewasa gitu. Jadi apa yang dipelajarin tuh nggak akan sia-sia di El Pala ya. Iya. Dan kayaknya itu pelajarannya itu tidak hanya berhenti ketika kita naik gunung, tapi kita bisa aplikasikan ke dunia kehidupan sehari-hari kehidupan gitu. Sehari-hari, benar. Karena kan itu belajarnya aja medis, itu kan nggak cuma ketika kita naik gunung doang kan. Terus kayak climbing, kayak rafting, itu kan kita bisa juga di dalam keadaan-keadaan darurat ya gitu ya. Ini luar biasa banget loh. Aduh, thank you banget Jo hari ini sudah bergabung sama kita. Tepuk tangan dong buat Jonathan. Jangan lupa di follow ya, Jonathan Philip __ ya. Jonathan Philip __ di follow Instagramnya. Oke, terima kasih banget Jo buat pengalaman, hari buat ini. sharing pengalaman, buat pengetahuan buat kita juga yang pengen naik gunung tapi masih bingung mau ngapain, mau mulai dari mana. Oke. Satu lagi Ki, catatan nih tadi Jonathan kan highlight nih buat BPK Penabur untuk ngadain ekskurnya pecinta alam ya gitu. Karena banyak juga nih, daripada cuma anak-anak banyak yang mager main game doang, ngapain nggak kita naik gunung ya kan? Iya benar. Oke, sekali lagi thank you ya Jo. Sama-sama. Thank you Jo. Semoga semakin sukses. Nanti cita-citanya untuk naik gunung di Antartika juga terkabul. Amin. Jangan lupa nanti posting fotonya kalau udah di sana, tag kita juga ya. Siap. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Suar Siniar Penabur. Casual, fun, and educative.